Anak-anak, siapa semalam yang belajar? Nah. Kebiasaan kita sekarang belajar bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Siapa tadi yang bangunnya jam 4:30? Bagaimana mau ibadahnya? Jam 4. Anak-anak zaman sekarang itu bangunnya jam 4. Karena setelah itu kita harus beribadah. Jadi anak-anak itu harus bangun pagi, terus beribadah. Sholat apa yang dilaksanakan pada pagi hari itu? Terus tadi sarapannya apa? Harus wajib sarapan ya. Kalau tidak pada bulan puasa wajib sarapan anak-anak. Tadi kita sudah senang. Nanti pas pulang ke rumahnya juga harus belajar. Bermainnya di waktu bermainnya ada nanti dengan masyarakat. Salah satu kebiasaan kita itu bermasyarakat, tapi bukan hanya bermain dengan kawan-kawan di sekitar rumah. Tapi salah satunya misal ke masjid, itu salah satu bermasyarakat, bahkan dapat double dapat. Yang bermasyarakat, yang beribadah. Juga kalian kalau malam-malam nanti biasakan apa? Kalau malam-malam tidur dan waktu masih belum teratur, terutama yang laki kebanyakan main. Jam berapa wajibnya anak-anak umur kalian tidurnya? Jam 9 sudah harus mulai tidur. Sekarang tepuk kebiasaan Indonesia hebat, anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Jadi bukan hanya pandai tepuknya, tapi tahu maksud dari tepuknya itu ya. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semua, Bapak ingin bertanya sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa yang pernah bersedih di sini? Pasti semuanya pernah merasakan sedih. Banyak pemicu kesedihan. Tahukah kalian bagaimana Allah itu menolong kita pada saat kita sedih? Contohnya, ayo. Baik. Itu kalau kita merasa sedih, tapi Tuhan mengaplikasikan ke kita itu seperti apa? Pertama, misal dengan beribadah. Setelah beribadah, kita merasa tenang hatinya, sedihnya hilang. Berarti salah satu untuk mengeluarkan kesedihan kita harus kepada Allah, bertawakal maupun beribadah kepada Allah. Jadi hari ini kita untuk belajar apa hari ini? Siapa tahu surah Al-Duha itu tentang apa? Al-Duha. Apa yang maksud duha? Sholat pagi.
Adunha tentang waktu. Waktu duha. Nanti Bapak akan menjelaskan untuk pelajaran kita hari ini. Pertama kita mengerti apa yang dimaksud dengan surat Ad-Duha ini, maknanya, kandungannya, serta apa yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mengamalkan yang namanya Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu banyak, salah satunya surat Ad-Duha. Bagaimana kita mengamalkan yang surat Ad-Duha ini sebelum kita menghafal? Jadi minggu kemarin Bapak sengaja menyuruh nulis kalian. Jadi di buku paketnya itu ada semuanya, ada ilmu. Tapi masih belum mengerti, jadi bukan kalau hanya sebatas membaca, apakah kita sudah mengerti? Di sini Bapak akan menerangkan bagaimana kandungan surat Ad-Duha ini. Sebelumnya kita dengarkan dulu tidak nyambung di itulah tadi body surat Ad-Duha. Karena kita sebagian ada yang bisa, ada yang tidak membaca dengan tulisan Arab ini, makanya nanti Bapak setelah ini kita ada menghafal secara bersama-sama surat Ad-Duha. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Yang pertama itu gambar apa ini? Waktu duha. Tinggi ke letak matahari. Tinggi, nah, seberapa tinggi? Jadi masih pagi. Jadi waktu duha itu ada waktu minimal, ada waktu maksimal. Minimal lah dimulai waktu duha itu jam berapa misalnya? Kadang-kadang jam 6:30 lah mulai. Tapi tidak nentu berapa bulan kemudian itu jam 6:30. Dia berubah-ubah. Maksimalnya nanti jam 11:30. Ada jam 11:30. Akhir waktunya duhanya. Ada jam 11. Makanya sholat duha itu dari jam 7 sampai jam 11 itu masih boleh. Ya, terus gambar yang kedua itu apa? Apa itu? Harta. Mewah dunia itu harta. Terus terakhir itu
orang bersedekah. Di sini kita ada sedikit kata mutiara. Kalau berbuat salah bilang, kalau butuh bantuan, kalau dapat hadiah, kalau mau lewat, sama-sama. Kalau berbuat salah bilang maaf, kalau butuh bantuan bilang tolong, kalau dapat hadiah ucap terima kasih, kalau mau lewat ucap permisi. ini salah satu yang harus kita terapkan di sekolah wajib, karena lingkungan sekolah itu berbenturan dengan kegiatan-kegiatan itu. Pada waktu kita lanjutkan ke materi pelajaran. Perhatikan semuanya benar-benar. Tahukah kamu anak-anak tentang surat Ad-Duha? Kan di bukunya sudah ada tercatat kemarin, makanya Bapak suruh baca sebelumnya. Ada berapa ayat surat Ad-Duha? 11 ayat. Di dalam Al-Quran di surat ke 393. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena turunnya di Kota Mekah. apa yang dimaksud dengan turunnya di kota Mekah? Bukan jatuh dari langit terus kok turun. Jadi Allah mewahyukan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad surat Ad-Duha ini ketika Rasulullah berada di kota Mekah. Makanya disebut Makkiyah. Jadi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nama surah Ad-Duha ini diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat di ayat berapa lafaz Ad-Duhanya? Surat lafaz ayat ke berapa? Bacaan duha, Ad-Duha. Apa artinya Ad-Duha? Waktu duha. Tadi di gambar sebelum itu tadi Bapak jelaskan waktu duha. Jadi mulai dari jam 1:30 sampai jam 11:30 waktu duha dari pagi. Jadi kenapa Allah menurunkan surah Ad-Duha ini ada sebabnya. Sebabnya karena pada waktu itu sudah sekian lama Allah tidak memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga dia merasa gelisah dan sedih karena sudah diolok-olok oleh kaum kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy itu mengejek Nabi Muhammad dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena lamanya Allah tidak memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu disebut fatratul wahyi, kesenjangan pemberian wahyu kepada Nabi Muhammad. Dengan adanya isu tersebut Nabi Muhammad merasa sangat gelisah. Sehingga beberapa saat kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya surat ini membuktikan bagi orang-orang kafir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Bapak ingin menjelaskan. Jadi Allah itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada seluruh umat manusia, tidak pernah ditinggalkan dari Allah. Nah, ini terjemahan surat Ad-Duha. Pertama, demi waktu duha. Demi malam apabila telah sunyi, Tuhan tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
dan sungguh, dan kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Itu maknanya. Kemarin surat kita baca bersama-sama maknanya. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan isi kandungan. Dalam satu ayat dan sampai 3 itu Allah bersumpah dengan menggunakan 2 waktu. Siapa yang tahu 2 waktu? Di dalam surah Duha. Yang kedua, yang pertama waktu duha. Waktu dia duha itu siang atau malam? Jadi 2 waktu itu siang dan malam. Tidak tahu. Siang dan malam. Dan waktu malam dengan kegelapan dan kesunyian untuk menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulnya Muhammad. Jadi waktu beliau bersedih itu beliau merasa Allah itu telah meninggalkan dirinya karena sudah lama Allah tidak menurunkan wahyu. Jadi sesungguhnya bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kita sebagai umat manusia, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai ciptaannya Allah itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka tadi, pernahkah kalian bersedih? Kadang-kadang curhat dengan kawan, kan kawan itu tidak menyelesaikan permasalahan, tapi kadang-kadang bisa ngomong. Misalnya, Herli curhat misalkan, itu ditolak tadi, mengaku. Kau bilang, apa dah kau balas bisa menyelesaikan permasalahan dia seperti itu. Terus ayat keempat, surah Duha mengungkapkan keadaan Nabi hari-harinya yang akan datang akan lebih baik dari sebelumnya. Lalu ayat keempat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan akhirat lebih utama dari kehidupan di dunia. Kalian tahu kan Nabi Muhammad itu lahirnya seorang yatim, tidak ada bapak. Umur 6 tahun dia sudah ditinggalkan umatnya, yatim piatu, tinggal sama kakeknya. Terus kakeknya meninggal sama pamannya. Sulit ya kehidupan Rasulullah masih kecil. Umur 12 tahun dia sudah bekerja mengembala kambing orang. Dia sebagai manusia tentu akan merasa sedih akan kesusahan hidupnya, tapi dia tidak pernah ngeluh. Dia selalu bertawakal kepada Allah. Terus Allah itu sudah menyanyikan Nabi Muhammad itu seorang Rasul yang dijamin surga. Pernah nggak dia berhela-hela dalam sehari-harinya kalau sudah dijamin masuk surga? Tidak pernah. Justru dengan itu dia selalu berdoa, selalu berbuat kepada Allah, selalu berbuat kepada umatnya. Ibadah Nabi Muhammad itu jam 9 ngantak sampai jam 3 subuh. Dari jam berapa tadi? Jam 9 malam sampai jam 3 subuh ibadah beliau, sampai kakinya bengkak. Duduk, berdiri, sholat, duduk, berzikir. Sedangkan beliau sudah dijamin masuk surga.
Kalian ibadah nggak sehari-harinya? Kasih 5 waktu, cuma nggak sampai 5 menit lah selesai. Itu pun susah kalau ingin mencontoh Rasulullah. Pada ayat kelima Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah terus menerus melimpahkan karunia kepada beliau sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Di antara karunia itu adalah telaga Al-Kautsar yang di kedua tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara dan dosanya misik wangi dan dasarnya misik wangi. Di samping itu Allah juga memberikan karunia kepada beliau berupa hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi Allah itu sudah menjanjikan surga dan bisa memberikan syafaat kepada pengikutnya. Siapa yang mau jadi pengikut Nabi Muhammad? Berbanyaklah ibadah dan bersolawat. Insya Allah nanti kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah, di yaumul mizan. Nanti di semester 2 ada pelajaran itu. Bagi sekolah kita Jadi kita terapkan surah Al-Huda di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa? Kita bertawakal kepada Allah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita baik siang maupun malam. Tapi sepanjang waktu, setiap detik, setiap menit Allah itu selalu ada buat kita. Kalau nak diterai dalam masih panjang. Terus dari surah Al-Duha tadi kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah untuk menggapai sesuatu. Jika ada cita-cita, pasti semua cita-cita. Ada nak beli HP, nak beli itu, beli itu. Berusaha dan berdoa. Misal nak beli HP, kan HP? Ya anak bukan kalian masih sekolah, anak kecil. Bantu orang tuanya jadi anak yang soleh, anak yang rajin, anak yang pintar. Orang tuanya kerja di rumah dibantu. Oh jadi anaknya, orang tuanya senang. Tapi bukan untuk bermain, apa itu? Untuk belajar. Terus harta dunia sifatnya sementara. Jadi jangan kita harus banyak-banyak bersedekah tadi. Kepada siapa pertama? Fakir kita bersedekah. Orang miskin, anak ya. Pada teman bisa nggak? Bisa. Pada saudara bisa aja? Bisa. Kalau kita mampu. Kalau menolong teman apa misalnya? Banyak macam. Bukan hanya bersedekah dengan harta, bersedekah dengan tenaga bisa dan lain-lain. Nanti ada kita pelajaran bersedekah itu ada sendiri. Terus yang terakhir dari untuk kehidupan kita sehari-hari itu kita mengimplementasikan dari surah Al-Duha itu yaitu jangan lupa bersyukur. Karena menghemat waktu kita lanjut tugas intinya sebenarnya yang ingin Bapak kalian hari ini yaitu menghafal surah Al-Duha. Sistem yang Bapak terapkan pada kalian, kita masih ada waktu setengah jam. Misalnya kalau Bapak menerapkan di TPA itu bisa. Pertama dengan metode Tasmi itu simak
hati, mengikuti di dalam hati. hati. Terus ikrar, ulang-ulangi. Pertama, tadi mendengar, terus ikuti dalam hati. harus diulangi. Nanti kita praktek langsung. Jadi sistem ini tujuan pembelajaran kita menghafal dengan mudah, asal apa? Fokus. Jadi kalau dengan sistem ini insya Allah seluruhnya bisa hafal nanti. Serentak seluruhnya hafal. Yang penting fokus semuanya. Kenapa sini Bapak cuma buat ayat satu? Tidak ditulis ayat satu itu tulisannya seperti apa? Berarti harus kita menghafal. Jadi sistem hafal kita ini dengarkan, ikuti, diulang. Yang kalian dengar itu dengan suara Bapak, panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya. Diikuti di dalam hati. Setelah diikuti nanti diulang sama-sama. Yuk, kita mengucapkan ta'awuz sama basmalah dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau waktu lapar ini nanti di konferensi sebelum Bapak tes perorangan dengan Bapak. Yuk dengarkan ayat 1. Wadduha, jangan ikuti dulu, suruh didengarkan, diikuti di dalam hati. bagaimana mulut Bapak, bagaimana tebal titis makhraj, bagaimana panjang pendek. Wadduha, wadduha, wadduha. Kita cuma pendek satu kata, semuanya salah. 1, 2, 3, ikuti sama-sama, ulangi. Wadduha, 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 wadduha. Kelompok sana, sama-sama. Kelompok bertiga. Yuk, ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Wadduha, wadduha, wadduha. Kalau baca ayat suci Al-Quran itu tidak ada yang krium-krium, apalagi ketawa. Ulang terus yang depannya. Wadduha, wadduha, Belakang. wadduha, wadduha, Depan. wadduha, wadduha, Duduk sendiri. wadduha. Hafal semua ya. Boleh dicontohin. Sekarang ayat kedua. Sudah mulai nanti panjang-panjang. Ada ayat yang kita potong 2 kali nanti. Sistem menghafal. Ayat kedua
dengarkan. Kalau fokusnya kurang, matanya ditutup. Dengarkan Bapak, ikuti dalam hati. Walaili idza saja. Di situ ada dua tajwid panjang. Idza saja, za, ja, itu dua panjangnya, dua harakat. Walaili idza saja. Dengarkan, fokus. Dengarkan, diulangi dalam hatinya ya. Bapak mengulangi minimal 14 kali. Walaili idza saja, 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 walaili idza saja. Ulangi sama-sama. 1, 2, 3, 7 kali. Untuk depan. Lagi. Kelompok belakang. Lagi. Kelompok lagi. Depan. Kelompok depan dari Kansa ayat 1 dan ayat 2. Terus lanjut semuanya. Terus apa lagi kira-kira? Coba Bapak tes tengah. Ada Wadduha yang tadi. Wadduha. Ayat 1 dan 2. Sekarang kita lanjut ke ayat berapa? Ayat ketiga. Dengarkan ayat ketiga. Seperti tadi Bapak mengulangi, dengarkan nanti kita ulang lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bapak dulu ngapain? Dengarkan, tidak pegang pulpen. Ikuti dalam hati. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ada 3 yang panjang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada 3 macam ya, yang panjang. Sekarang dengarkan, fokus, kita ulangi lagi, ikuti dalam hati. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma
Bibi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Depan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Depan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dari ayat 1. Sama-sama. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kelompok belakang ulangi dari ayat 1. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kelompok cewek semuanya. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Depan. Bisa. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Insyaallah apa? Terus kita ayat apa sekarang? Ayat keempat tidak terlalu panjang juga, masih bisa satu jalan. Dengarkan, ikuti dalam hati. Walal akhiratu kalimah. Wala sawfa yu'ti rabbuka fatardha. Wala sawfa yu'ti rabbuka fatardha. Dengarkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ke Alam yajidka yatiman fa'awa. Di rumah diawasi sama orang tuanya menghafalnya. Nanti itu LKPD. Nanti kalau udah hafal nanti dicontek. Pas pertemuan berikutnya tesnya penilaiannya seorang hafalnya baik makhraj dengan tajwidnya. Nanti kota kirim rekamannya tajwidnya dengan makhrajnya, dengarkan benar-benar di rekamannya ya. Kalau sampai ayat 11 itu nanti sudah seperti ini. Tuh, kita relax dulu, semuanya berdiri dulu. Ikuti Bapak. Tangan ke atas sekarang di pinggang, letakkan di bahu, pegang kepalamu. Pegang kepalanya sambil pijit-pijit. Diletkan kepalanya. Dan kanan ke depan, kiri menyusul, lipat keduanya. Alhamdulillah. Kita dulu. Duduk semuanya. Bapak ingin tanya, bagaimana menurut kalian sistem kita belajar tadi? Menghafal mudah nggak? Mudah kalau dilakukan, kalau dikerjakan. Yang tidak mudah itu yang tak hafal. Tidak kan hafal? Hafal.
Tadi sudah Bapak ajarkan sistem menghafal itu seperti apa. Diulang terus sampai itu tak titik. Ya. Seru gak belajarnya? Ya, nanti di rumah suruh orang tuanya mengawasi pas belajar. Jadi sebenarnya kalau kita ada tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu khusus kelas 5 dan kelas 6 belajar di rumahnya, nanti Bapak awasi melalui WhatsApp grup, ada videonya khusus video guru PAI. Itu bukan hanya seminggu sekali ya, tapi tiap hari belajar di rumahnya. Buka bukunya walaupun hanya sebentar.